saya Alvaro Kevin Yasin Siska Septiana dengan NIM 23F1008. Saya dari Universitas Sudio Pranata Semarang. Di sini saya ditugaskan untuk membuat UTS, ulangan tengah semester, pada mata kuliah transportasi elektrik, di mana dengan temanya yaitu mobil hybrid. Saya menggunakan moto Go Green, Go Hybrid. Untuk slide berikutnya, penjelasannya itu tentang apa itu mobil hybrid, yaitu mobil hybrid ini dibagi menjadi dua sumber tenaga, yaitu ada mobil listrik dan mobil bensin. Kedua sistem ini bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi polusi. Dan untuk slide berikutnya, yaitu jenis-jenis mobil hybrid apa saja, yaitu ada full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid. Nah, masing-masing dari ini semua dibagi menjadi tiga bagian. Dan untuk penjelasannya, masing-masing dari setiap mobil hybrid ini yaitu ada pada pertama full hybrid, yaitu mobil yang dapat berjalan menggunakan motor listrik saja, mesin bensin saja, atau keduanya secara bersamaan. Jenis ini lebih hemat bahan bakar karena motor listrik dapat bekerja sendiri pada kecepatan rendah. Contohnya seperti Toyota Prius, Toyota Kijang Innova Xenix Hybrid. Dan untuk mild hybrid, yaitu motor listrik hanya berfungsi membantu mesin bensin, sehingga kendaraan tidak bisa berjalan menggunakan listrik saja. Kelebihannya yaitu ada sistem lebih sederhana, harga lebih murah dibanding full hybrid. Contohnya yaitu Suzuki R3 Hybrid. Dan untuk plug-in hybrid, yaitu memiliki baterai yang lebih besar dan dapat diisi ulang menggunakan charger listrik dari luar. Dan untuk kelebihannya itu bisa menempuh jarak lebih jauh dengan tenaga listrik dan lebih menghemat BBM. Contohnya itu ada Mitsubishi Outlander dan ada Toyota RAV4 Prime. Dan untuk penjelasan dari jenis mobil hybrid ini, mungkin saya cuma bisa jelaskan sedetail ini saja. Dan itu saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu komponen utama mobil hybrid itu ada beberapa ya komponen seperti berikut ini, yaitu ada komponen kayak mesin bensin, motor listrik, baterai hybrid, sistem kontrol elektronik, dan generator. Nah, untuk dari penjelasan ini, gambarnya ada di kiri layar, teman-teman bisa lihat yang menyimak dan menontonnya. Dan untuk fungsi utamanya, mesin bensin menghasilkan tenaga utama, dan untuk motor listrik membantu mengurangi konsumsi BBM. Dan untuk baterainya itu untuk menyimpan energi listrik. Nah, itulah untuk yang saya pahami tentang komponen-komponen mobil hybrid yang ada di dalam mobil tersebut. Dan untuk itu saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu cara kerja mobil hybrid. Cara kerjanya seperti berikut ini, yaitu saat kecepatan rendah, motor listrik bekerja, dan saat membutuhkan tenaga yang lebih besar, mesin bensin membantu. Dan ketika saat pengereman, energinya dapat disimpan kembali ke dalam baterai. Dan untuk terakhir yaitu sistem otomatis memilih sumber tenaga yang paling efisien. Jadi ketika jalannya rata, dia akan menggunakan listrik saja. Ketika dia nanjak, dia akan menggunakan keduanya. Ketika dia ingin kencang, dia bisa menggunakan mesin bensin saja. Atau keduanya bisa berfungsi secara bersamaan. Nah, itu saja pemahaman yang saya bisa dapat dari cara kerjanya. Dan untuk slide berikutnya, yaitu kekurangan dari mobil hybrid itu seperti harganya lebih mahal, perawatan baterainya cukup mahal, sistemnya lebih kompleks, dan untuk kapasitas bagasinya kadang lebih kecil. Nah, untuk kelebihan mobil hybridnya ini kayak lebih hemat bahan bakar, ramah lingkungan, emisi gas buangnya juga lebih rendah, suara mesinnya lebih halus, terus cocok untuk penggunaan di dalam perkotaan begitu supaya tidak terlalu ribut-ribut, tidak terlalu ya kayak bikin apa ya keributan lah. Dan untuk slide berikutnya yaitu perbandingan mobil hybrid dan mobil biasa. Yaitu mobil hybrid itu lebih hemat bahan bakar, emisinya lebih rendah, terus menggunakan motor listrik dan harganya juga lebih mahal. Sedangkan mobil bensin yaitu BBM-nya lebih boros, emisinya lebih tinggi, hanya mesin bensin saja dan harganya mungkin lebih murah ketimbang mobil hybrid. Dan untuk kesimpulan yang saya dapat dari apa yang saya kerjakan ini yaitu
tentang mobil hybrid ini menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Terus teknologi hybrid ini membantu menghemat bahan bakar. Terus mobil hybrid ini juga lebih ramah lingkungan dibanding mobil biasa. Nah, meskipun harganya lebih mahal, tapi penggunaan untuk jangka panjang lebih efisien karena dapat menggunakan kedua mesin secara bersamaan juga bisa, mau pakai bensin juga bisa, mau pakai listrik juga bisa. Itu yang saya dapat simpulkan dari beberapa hal-hal yang saya cari dalam atau tentang mobil hybrid ini. Oke, sekiranya itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Saya Alvaro Kevin Yosius Dana menutup presentasi kali ini dengan moto Go Green, Go Hybrid.